Ron sedang membereskan rumah tua. Tapi, ia menemukan sebuah kotak aneh. Karena penasaran, ia memeriksanya. Ternyata, di dalamnya ada sesuatu. Ron mengeluarkannya. Ternyata itu kotak kue ratusan tahun lalu. Ron mengira di dalamnya ada barang antik. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada korek api dan jam tangan. Juga ada foto wanita memakai gaun pengantin. Ron merasa familiar dengan wanita itu. Sepertinya Ron pernah melihatnya. Tiba-tiba, terdengar suara peringatan topan. Ron dan kakaknya Jay segera memindahkan peralatan ke dalam. Saat mereka menutup jendela, lampu di rumah tiba-tiba padam. Langit sangat gelap dan suara gemuruh guntur terdengar. Ron segera turun ke lantai bawah tanah. Begitu ia menyentuh saklar listrik, rasanya seperti jatuh ke dalam jurang. Kepalanya berdenyut tidak karuan. Tekanan udara di dinding berputar terbalik. Akhirnya, Ron kembali sadar. Ia berdiri untuk memeriksa kotak panel. Tapi, tidak ada masalah. Saat ia naik ke atas untuk mencari Jay, Ron sangat bingung dengan apa yang dilihatnya. Rumahnya yang tadinya kosong melompong, sekarang penuh terisi dengan barang antik. Ron merasa ia salah masuk rumah. Tapi saat ia pergi ke lorong, bentuknya sama dengan rumahnya. Ia bahkan mendengar suara nyanyian wanita. Ia mengikuti suara wanita itu. Ada seorang wanita sedang main piano sambil bernyanyi. Belum sempat tersadar kembali, wanita itu merasa di belakangnya ada orang. Ia mengambil vas dan berdiri. Ron baru sadar kalau dia adalah wanita di foto yang memakai gaun pengantin. Ron berusaha menjelaskan, tapi penjelasannya terdengar tidak masuk akal. Ryan memutuskan lari ke lantai 2. Tapi, Eve mengejarnya, dan menodongnya dengan pistol. Ron mencoba menjelaskan ia mencari kakaknya. Tapi, begitu melihat Eve ragu-ragu, Ron lari ke arahnya dan lari turun. Ron masih mau mencari Jay di lantai 1. Tapi, saat itu, Eve melihat kereta kuda datang. Ia panik karena ibunya pulang. Ron keluar lewat pintu belakang. Tapi, di luar Ron kebingungan, karena tampaknya ada yang salah dengan kereta kuda itu. Ron pergi ke jalan dan melihat, kotanya yang ramai berubah menjadi desa sepi. Bahkan mobil mewah di sana berubah menjadi mobil jadul. Ron lari ke bar dan melihat poster di pintu. Ternyata itu kebijakan anti-alkohol tahun 1919. Sementara itu, Eve lari ke bawah tanah, dan diam-diam mengambil CD populer yang disembunyikannya. Tapi, saat ia duduk dan bersenandung, ia tertangkap basah oleh ibunya. Karena tunangan Evelyn adalah bankir kaya, yang benci dengan selera musik Eve yang kuno. Saat ibunya menyita kaset musiknya, tiba-tiba, Ron turun ke bawah tanah. Ron memutuskan membantu, dengan berpura-pura menjadi teman adik Jen. Kaset ini aku yang pinjamkan padanya. Mendengar hal itu, ibu Eve tenang, dan pergi ke lantai 1. Ron mengembalikan kaset itu pada Eve. Tanpa mempedulikan Eve yang berterima kasih, Ron mencari-cari sesuatu di bawah tanah. Kamu sebenarnya mencari apa, sih? Aku bisa menjawabmu, tapi, kamu tidak akan percaya. Jawab saja kenapa? Aku datang dari tahun 2019. Tentu saja Eve tidak percaya. Sebentar, aku ambil ponselku untuk membuktikan. Tapi, ponselnya hilang. Untung saja, foto Eve masih ada di kantongnya. Eve yang belum menikah. Percaya meski agak heran. Setelah berdandan tampan, Ron pergi bersama Eve ke pesta tunangannya. Ron bertanya ke arsitek rumah itu, kenapa ada bunyi dengung seperti lebah di ruangan bawah tanah? Tiba-tiba ada seorang kakek bilang, saat badai datang, tekanan udara turun, jadi telingamu berdengung. Belum sempat Ron bertanya lebih lanjut, pesta tunangan Eve dimulai. Eve menjadi bintang utama di malam itu. Saat ia berdansa dengan tunangannya menyuruh Eve foto dengan gaunnya beberapa hari lagi. Eve akhirnya percaya dengan Ron sepenuhnya. Begitu pesta tunangan selesai, Eve jadi penasaran dan mulai bertanya, masa depan itu seperti apa? Ron mulai menjelaskan bagaimana masa depan. Eve kegirangan mendengarnya. Ia juga ingin kehidupan seperti itu. Mereka masuk ke bar bawah tanah. Ron ingin mentraktir Eve minum, tapi uang kertas yang dia keluarkan sangat besar sampai pelayan kebingungan. Untung saja Eve menyelamatkan Ron dan mencairkan kecanggungan di antara mereka. Saat itu Ron melihat, ada korek api gratis di meja bar. Korek itu sama persis dengan yang ada di dalam kotak. Ron menyimpannya di dalam kantong. Saat Ron dan Eve berdansa, Ron menyemangati Eve untuk bernyanyi,
Karena mimpi Eve adalah menjadi penyanyi, Eve akhirnya memberanikan diri bernyanyi di panggung. Setelah keluar dari bar, Eve curhat kalau ia tidak mau menikah dulu. Tiba-tiba, ibunya muncul. Dasar pria tidak tahu malu. Eve itu sudah tunangan. Setelah memarahi Ron, ibu Eve membawa Eve pergi. Esok paginya, Ron mengunjungi rumah kakek untuk memahami keadaan. Kapan pengukur tekanan rusak karena tekanan terlalu rendah? Tanpa ragu, kakek bilang, kalau ada hujan badai. Kejadian tersebut baru terjadi. Akhirnya, setelah Ron paham kenapa ia bisa berpindah waktu, ia langsung ke rumah Eve. Ayo, kita pergi bersama ke tahun 2019. Mereka berdua segera pergi ke bawah tanah, dan memasang alat pengukur tekanan. Di posisi saat Ron pindah ke masa lalu, mereka menunggu waktu badai datang. Sementara itu, hari pernikahan Eve juga hampir tiba. Saat Eve foto dengan Gun pengantin, tiba-tiba alarm badai berbunyi. Eve sadar waktunya sudah tiba. Ia lari pulang dengan gaun pengantinnya. Karena tidak sempat ganti baju, mereka lari ke bawah tanah. Badai belum juga datang. Tunangan Eve muncul untuk membawanya kembali. Eve memberontak sekuat tenaga. Tapi, karena mereka dikeroyok, Ron kalah dan dihajar habis-habisan. Akhirnya, Ron tertinggal di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, alarm badai berdering. Setelah dengungan telinga dan kepala pusing, Ron lari ke atas untuk menemui Jay. Ia sudah kembali ke tahun 2019. Ron ingin menjelaskan kepada Jay kalau ia baru saja loncat ke tahun 1919. Tapi, Jay bilang kalau Ron gila. Ia tidak percaya dengan ucapan Ron. Ron meminjam ponsel Jay dan mencari info tentang badai tahun 1919. Benar saja, di daftar nama orang hilang, ada nama Eve di sana. Esoknya, Ron mendengar di radio, badai akan muncul setiap 15 tahun. Tapi, badai berlangsung 1-2 minggu. Ron memutuskan tinggal di rumah itu. Ia ingin kembali untuk membawa Eve ke tahun 2019. Hari ini, Jay membujuknya untuk istirahat di rumah. Tapi, tiba-tiba alarm badai berbunyi. Ron sadar waktunya hampir tiba. Ia menunggu di bawah tanah. Benar saja, ia berpindah waktu lagi. Tapi, saat di lantai 1, Ron sadar kalau ini bukan rumah Eve. Juga bukan rumahnya di tahun 2019. Ron naik ke lantai 2 untuk memeriksa. Di dinding, ada poster Eve. Tapi, waktu foto itu adalah tahun 2034. Ia lari ke lantai 2, lalu mengintip di celah pintu. Ia melihat Eve sedang menidurkan anaknya. Ternyata, ia juga menamai anaknya Ron. Ron seperti tersadar akan sesuatu. Ia lari kembali ke lantai bawah tanah. Tapi, ia menginjak mainan karena terburu-buru. Mama, di luar ada orang. Ron kembali ke ruang bawah tanah. Setelah kembali ke tahun 2019, ia melihat ruang bawah tanahnya sudah dirombak. Ron ingin membongkarnya. Tapi, Jay bilang kalau ini keinginan klien mereka. Tak hanya melarang Ron melepasnya, Jay juga menyuruh Ron ke psikiater. Kalau aku membongkarnya lagi, apa kamu bersedia ke psikiater? Garis bawah. Oke, aku janji. Setelah Jay membongkarnya, Ron mengunci pintu bawah tanah. Lalu mulai menunggu waktu teleportasi. Kali ini, setelah ia berpindah, ruang bawah tanahnya sudah banjir. Di lantai atas, tidak ada jejak Eve. Ia pergi ke rumah kakek Eve. Waktunya tiba, cepatlah. Saat mereka pulang ke rumah, ada spiral air di ruang bawah tanah. Ron tidak berpikir banyak. Tapi, saat ia menarik Eve ketakutan dan ragu-ragu. Saat itu, kayu di atas ambruk dan menimpa Ron. Ron terjepit dan tidak bisa bergerak. Eve mengangkatnya sekuat tenaga. Tapi, bagaimanapun mereka berusaha, kayu itu tidak bergerak seinci pun. Ron tiba-tiba sadar dan berhenti memberontak. Dengan tenang, dia berkata, aku sempat berpindah ke tahun 2034 dan melihatmu. Kita punya anak lelaki dan kamu akan jadi penyanyi. Tapi, aku tidak ada di sana bersamamu. Jadi, takdirku adalah tinggal di sini. Eve tidak mau meninggalkan Ron. Ia tetap berusaha memindahkan kayu. Tapi, ia tergelincir dan masuk ke air. Meski Ron menangkap tangannya, tapi akhirnya Ron melepaskannya. Adegan beralih. Jay menggedor pintu bawah tanah seharian. Tapi, yang membukanya justru seorang wanita. Jay akhirnya sadar kalau cerita Ron itu benar. Esoknya,
Mereka membongkar tempat Eve menyembunyikan kasetnya, dan menemukan surat untuk Jay dan Eve. Mereka sadar kalau Ron bertahan hidup di tahun 1919, dan yang menyembunyikan kotak itu adalah dirinya sendiri.